Halo, perkenalkan, nama saya Brian Karnojan, founder dari Mendekor. Jadi awalnya saya membuat Mendekor ini berdasarkan pengalaman saya waktu masih menjadi interior designer di beberapa desain konsultan di Jakarta. Nah, awalnya cukup sulit untuk saya mencari produk-produk interior unik, terjangkau yang sesuai untuk proyek-proyek saya sekitar 5 tahun lalu melalui media online. Dan juga pada saat saya travel ke beberapa daerah di Indonesia yang dikenal akan kerajinannya seperti Yogyakarta, Jepara, Bali, ternyata masih banyak sekali pengrajin kita yang hidup di bawah standar kesejahteraan. Banyak toko-toko kerajinan, pusat-pusat sentra kerajinan yang akhirnya tutup karena tidak mampu bersaing di pasar modern. Nah, dari pengalaman saya dan juga keprihatinan saya terhadap pengrajin di Indonesia, akhirnya tahun 2016 saya mendirikan Mendekor. Kalau produk yang paling diminati itu lebih ke produk-produk kecil. Misalnya seperti tableware yang terbuat dari kayu, piring kayu, lalu sendok kayu, garpu kayu, sumpit, dan lain-lain. Dan juga dekorasi dinding seperti cermin, pajangan dinding, rak-rak dinding, dan sebagainya. Jadi kalau untuk penamaan produk kita memang terinspirasinya itu adalah tempat-tempat yang ada di Indonesia. Jadi mulai dari kabupaten lah ataupun nama gunung. Karena memang kita ingin mengangkat kebudayaan Indonesia itu lebih gitu. Jadi tanpa sadar pun misalnya orang lihat produk Mendekor, oh ternyata itu adalah nama kota di suatu daerah gitu. Jadi itu lebih untuk mengangkat unsur-unsur Indonesianya terhadap produk kita. Jadi kita memasarkan produk kita melalui media online maupun offline. Jadi kalau online-nya di Indonesia sendiri kita ada di semua marketplace besar di Indonesia. Selain itu kita juga ada beberapa toko offline yang ada di Tangerang, Jakarta, sampai dengan Bandung sejauh ini. Dan kalau untuk pasar luar negeri sendiri, kita memang pasarnya masih belum sebesar yang ada di Indonesia karena kita baru memulai. Tetapi kita sudah sempat ekspor ke negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina. Jadi cukup banyak yang kita dapatkan dari program export coaching program di tahun 2020 itu. Walaupun waktu itu awalnya pandemi sehingga banyak kelas yang tertunda, tapi kita tetap mendapatkan banyak kelas-kelas yang memang kita butuhkan. Jadi yang pertama itu yang paling penting adalah product market fit. Jadi untuk mengetahui pasar negara mana yang akan kita tuju yang cocok dengan produk-produk kita. Dan bagaimana sih caranya kita untuk mendevelop produk kita agar bisa cocok dengan pasar-pasar di negara tersebut. Selain itu juga mengenai regulasi, itu juga yang penting. Banyak sekali UMKM yang mungkin produknya sudah bagus, lalu sudah ada impian juga pengen ekspor, tapi terkendala dengan sertifikasi, izin, dan lain-lain. Nah, di situ juga diajarkan dari basic. Sampai akhirnya di tahap terakhir itu kita dipertemukan langsung dengan buyers. Gitu. Jadi ada buyers dari berbagai negara, baik dari negara-negara di Eropa, di Amerika, negara-negara di Asia, yang kita presentasikan langsung produk kita dan juga keep in touch dengan buyer-buyer tersebut. Jadi menurut saya programnya itu sangat kompak dan memang bermanfaat sekali untuk kita UMKM yang mau menembus ke pasar ekspor gitu. Jadi sebetulnya Mendekor ini kita kan sudah jalan 5 tahun dan kita sudah mencoba sebelumnya untuk go internasional gitu. Tapi selalu tidak berhasil. Nah, ternyata permasalahannya itu ada pada produk kita sendiri. Jadi produk yang laku di pasar Indonesia tidak menjamin kesuksesannya pada saat kita masuk ke pasar internasional. Dan akhirnya kita memutuskan untuk membuat brand baru yang memang difokuskan untuk dipasarkan di pasar-pasar luar negeri, yaitu adalah lekuk. Jadi lekuk itu adalah produk home decor yang terbuat dari pottery, di mana itu ramah lingkungan, dan pasar luar negeri kan sekarang sangat memperhatikan masalah lingkungan dan juga sustainability. Dan juga desain-desainnya pun kita sesuaikan dengan kebutuhan di pasar internasional. Contohnya adalah produk ini. Jadi yang memang ide awalnya kita dapatkan pada saat kita mengikuti export coaching program tersebut. Jadi untuk target Mendekor ke depannya yang pasti kita ingin memperbanyak jenis SKU kita gitu dan juga berkolaborasi dengan pengrajin. Karena pada saat kita ingin memperbanyak jenis produk kita, otomatis kita harus bekerja sama dengan lebih banyak pengrajin kan. Jadi selain kita dapat meningkatkan nilai penjualan, tetapi di sisi lain kita bisa membantu meningkatkan kesejahteraan pengrajin kita secara lebih luas jangkauannya gitu. Lalu selain itu juga
ingin ekspor yang lebih lagi ditingkatkan lagi supaya memperkenalkan ke internasional kalau produk home decor lokal ini juga bisa bersaing loh. Tidak hanya dicintai di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Lalu harapan saya untuk ekspor coaching program yang pasti jangan pernah berhenti dan juga lebih banyak lagi menaungi UMKM, lalu juga pengusaha-pengusaha muda agar mereka juga lebih teredukasi dan lebih semangat lagi nih untuk nggak hanya fokus ke pasar lokal tetapi juga ke pasar internasional. Karena kan sebetulnya dari jumlah penduduknya sendiri, kalau memang kita kadang merasa, oh di Indonesia aja pasar udah besar gitu. Tapi sebetulnya pasar internasional kan jauh lebih besar dan potensial dibandingkan dengan pasar di dalam negeri.